Dari SMG wajib banget dapetin game ini. Kalau mereka nggak mau dikubur hidup-hidup oleh Blacklist International. So, menuju dalam Let's of Down. Ya, ini dia untuk visualisasi dari komposisi hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Untuk kedua belah tim, kembali kita lihat pertemuan antara dua jungler durability ya. Untuk menyimbangi sebetulnya terkait bagaimana Saksa di game pertama itu bukan nyaris ya, tertinggal penuh di berbagai objektif netralnya di sektor hutan. Iya, dan untuk dari segi draftingnya ya, kalau kita ngelihat dari laning phase, sebenarnya Brody dan juga Bruno bisa dibilang agak sedikit diunggulkan oleh Bruno dengan adanya stack passive untuk critical chance, tapi Yue Nyaris Oh, ya, nyaris iya. saja. Early pressure ini bakal coba diambil. Tapi kalau ngomongin dari satu babak first blood itu gagal. Aha. Masih terlalu jauh, tapi Renege bahkan yang bisa dimakan saat ini. Dan kalaupun nggak dimakan, Renege masih punya flicker. Kalau flickernya terpancing, ini berbahaya. Dan ketika dia tahu masih ada Cyclone Eagle sana, langsung mundur ke arah belakang 2 kali. Lihat, dia nggak mau ngelain flickernya. Tapi gimana? Cyclone Ice-nya ini menjadi mata elang, tapi out of nowhere. Gak ada yang tahu tiba-tiba Smooth melakukan solo pick off atas Edward dari bottom lane. Dan bahkan Edward sudah mengeluarkan flickernya kali ini, Cip. Ini cukup mahal sih untuk bagaimana nanti ya bantuan dari Edward di area objektif turtle-nya. Tapi setidaknya ini jadi modal awal yang bagus juga untuk tim SMG. Menilik dari itemnya, ini agak sedikit berbeda ya fokus. Dari sisi kedua belah god lane, mereka bakal sama-sama untuk mengamankan karya power attack-nya dulu. item ofensif terlebih dahulu untuk bisa dibilang tim fight potensial lebih besar lagi. Cuman kalau kita ngelihat ke arah dari XP lane, apalagi dengan Smooth tadi yang belum melihat adanya turtle yang spawn, otomatis ngambil ke arah gold shield turret terlebih dahulu. Efeknya ini mungkin bisa membuat backline power dari tim SMG akan sedikit lebih keras dibandingkan dengan teman-teman dari Blacklist International, apalagi mereka belum mendapatkan poin kill sama sekali. Oke, ini kalau kita lihat match-up-nya cukup equal ya. Udah mulai dibuka juga dengan setup dari sosok Saksa, Sensui juga, namun Edwards sudah mulai Langsung fight. terjepit Retribution from Saksa. Ini dia yang dicari, dan adanya ke depan, pada saat tidak ada. SMG mengamuk double kill didapatkan oleh para pasukan tim SMG. 1600 gold difference langsung terbuka. Membuat Blacklist International gak bisa bermain sepede di game pertama. SMG sadar mereka bisa dikubur oleh tim Blacklist. Dan akhirnya mereka bermain dengan sangat objektif dan lebih agresif ketimbang Blacklist. Dan ini cukup gawat ya untuk teman-teman dari tim Blacklist sendiri. Karena balik lagi, mereka durability-nya itu cukup ditekankan ke arah Edward dan juga Sensui. Dan yang udah tumbang adalah mereka berdua. Yep. Kalau misalkan sampai ke depannya mereka terkena snowball, ada kemungkinan besar badan dari Blacklist ini benar-benar tipis banget, apalagi dengan adanya backline stabber dari Smooth. Apa ditambah lagi dengan power keuntungan ya dari Smooth dengan 3 poin eliminasi yang ngebuat dia jauh lebih proaktif lagi loh. Itu yang menjadi cukup bahaya. Dia melalang buana dan bahkan rotasi yang dilakukan oleh Smooth ini sebetulnya bisa membahayakan posisi-posisi penting dari teman-teman Blacklist. Seperti yang udah dimention oleh Choji, hanya 2 hero badan saja yang dimiliki untuk game yang kedua. Berarti tandanya kalau early game kali ini mereka tidak berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan owning. Berarti kali ini mereka akan bermain dengan posisi yang cukup agresif di mid to the late game. Iya. Karena lihat, karena ini Oheb tidak seperti game sebelumnya solo kill. Dia tidak terlalu berani juga untuk memberikan badannya. Dia tahu dia cuma punya escape skill mechanism dengan flicker yang mereka miliki. Renege juga belum bisa bermain agresif. Cuma yang bisa dipastikan adalah nanti akan ada Kate moment yang mungkin udah harus diantisipasi oleh para pemain dari SMG. Kiting moment. Kate moment akan terjadi karena ini adalah the power of Matilda. Ya, Yep. betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ngelihat potensi Netherrealm sih kalau dari pandangan Oke, sendiri. TikTok dulu. Oke, ini yang dari kemarin diamankan oleh ini ketika Gala juga. Oh. Iya. Ketika Gala dari pasukan AP Brand dan juga Blacklist. Gala Kayaknya kemarin ya. Filipin representatif gitu semua kayaknya. Tadi kan juga pas MVP gitu kan? Iya benar, pas MVP tadi Yue juga gitu ya. Gitu kan? Dance-nya luar biasa sekali. Ayo Joji, ayo langsung. Coba Joji, ayo Nggak dong. bisa dong, nggak bisa. Lagi pakai Gini-gini jas. dong. Lo gini-gini aja. Lagi pakai jas, ntar tiba-tiba jasa hilang sebelah. Mereka pakai jas loh, waktu itu kemarin Bisa gini-gini. ya. Betul, tapi kan nggak cocok ya sama badannya Joji. Nggak bisa banyak gerak jadinya. Tuh, lihat dia aja. Tuh, tuh. Mohon maaf Pak, dia pakai jersey. Gue tahu Wah. banget yang lagu ini. Ini yang suka dance itu Yawi sama Rena Jai. Iya, dan juga Rene J ya luar biasa. Tapi Oh, dia keluarkan pedangnya langsung menuju ke lane of down. Yap,
Kaget. Akhirnya ya sudah mulai tersolve troubleshooting yang dialami oleh Blacklist International. Dan nampaknya Stormy udah ready juga dengan catatan talismannya. Fokus rotasi dari Blacklist pasca kerugian dialami di awal sudah mulai mengarah untuk melakukan babysit nih ke area dari sosok Oheb. Iya, dan bahkan item pertama yang diambil oleh farmisnya Yue terlebih dahulu adalah Elegant Gem. Ditambah lagi dengan adanya satu Magic Book yang sebenarnya lebih cenderung ke arah Magic Power-nya dulu yang ia bawakan ya. Karena balik lagi, dia adalah kasarnya badan ketiga Ya. yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Blacklist International. Oke, ini udah tarik ulur aja sebenarnya di area mid lane ya. Belum mau coba untuk diberikan respon teamfight lebih jauh lagi. Belum ada resource yang cukup juga dari teman-teman Blacklist International. Karena udah 2000 game network nih pasca tackle dan juga poin eliminasi. Namun Circling Eagle. Oh, Circling Eagle hanya untuk menggertak aja. Dan ini dia Sensui yang akan cukup kesulitan untuk berada di garis depan. Seperti yang sudah kita duga, tapi Edward akan memancing keributan. Lilia was a little girl, sudah tidak ada lagi Black Shoes. Saksa kali ini masih menahan dengan ada posisi yang terbuka, tapi Left Revenge gagal. Smooth kali ini gagal untuk melakukan engagement terhadap backline mereka. Sedangkan Yue di sana harus melepaskan begitu saja, dan Sensui benar-benar masih mau untuk melakukan kontes yang akhirnya mengurungkan niat dia. Karena dia udah mulai ketahuan dan posisinya kalau dia masuk lebih dalam lagi, sekalipun dia dapetin ke arah turtle, Iya. mungkin dia bisa hilang atau hilang plus dengan purple-purplenya. Jadi melambung gitu loh. Iya, masalah kalau misalkan dilihat dari segi keuntungan ya, tim SMG pun lihat Smooth aja paling tinggi dari segi goldnya dibandingkan dengan Sasa dengan 3 poin kill yang ia dapatkan. Ini yang membuat akhirnya pergerakan dari Blacklist International pun gak bisa terlalu rapet gitu loh. Pertama, heavy spin udah pasti jelas. Yang kedua, Electro Final Blow ini sangat-sangat terasa pastinya di tangan dari Blacklist International. Makanya tadi kita bisa melihat adanya Rene J yang langsung nge-trigger flickernya untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. Ya benar banget, Blacklist International mencegah adanya chain advantage yang bisa diamankan oleh tim SMG pasca Turtle, sehingga mereka udah mulai coba untuk menitik beratkan rotasi kembali ke area sosok Oheb yang sebetulnya ruang atau bahkan space dari Ohebnya pun masih belum bisa seluas itu ya, karena pressure dan juga teman-teman dari tim SMG yang udah mulai ngebalancing rotasi mereka yang ngebuat pergerakan dari Ohebnya juga udah mulai cukup tertutup. Ini walaupun beda 3 kill point dan juga 3.000 gold ya, tapi kalau kita lihat dari segi level gap gak terlalu jauh Sensui dan juga Saksa. Hanya berbeda beberapa porsi aja. Tapi gap aja ya sisanya nggak benar-benar parah seperti game sebelumnya. Ya sini farming katanya masih balance sih untuk Sensui. Dia masih bisa catch up juga terkait lawannya. Ditambah lagi lihat permainan proaktif dari 1v1 Ya. antara Edward dan juga sosok Smooth yang ternyata kayaknya di sini Edward agak sedikit kewalahan ya menghadapi Karena Smooth. early-nya tadi juga udah kepleset. Makanya kalau kita ngeliat dari segi goal gap-nya aja, ini udah bedanya 1.300. Wow, full damage sebentar lagi kayaknya ke arah seorang Smooth. Iya, item defensifnya dari Edward pun ini baru ke arah Dreadnought Armor dan juga Ares Belt. That's it. Kalau misalkan kita lihat ke arah Blacklist International, menurutku salah satu hal yang mereka butuhin adalah dari segi damage output DPS Brody untuk bisa seenggaknya nggak usah ngedamage banyak-banyak deh, poking deh ke arah Saksa untuk dia nggak bisa terlalu pede di depan sana sambil style heavy spin. Sensui 2 kali nih, gue liatin dia tenang banget loh ketika partnernya mau di-engage. Iya, Dan dia dia tetap nggak pakai diambil, red- nggak pakai Iya, red dia ring. tetap dapetin pakai passive strike-nya. Tapi lihat Smooth di sana dengan ada spray damage yang sangat besar Ghostbuster. Itu juga seorang Smooth. Dan final slash yang for nothing. Terdapat memory. Shutdown pun akhirnya didapatkan oleh seorang Edward. Dengan adanya turtle yang harus dilepaskan membuat para pasukan Blacklist International ternyata lebih fokus menuju ke arah sosok Smooth. Tapi dibalik itu semua, Blacklist International mereka mulai coba untuk melakukan sedikit invasi yang cukup berbeda. Malah menang level loh Sensui. Yes, Itu dia. dia malah menang level karena dia dapetin jungle-nya. Mereka makanin satu persatu. Dengan adanya turtle 3 kali sekalipun di tangan SMG, mereka hanya ada di arah gold overall Yep. yang mereka bisa untukkan. Itu dia, Sensui masih dengan pola farming yang bisa menyesuaikan lawannya. Even kehilangan perfect turtle ya, dan Udah bahkan wah tuh. pasca shutdown diamankan. Goldnya pun bisa perlahan tapi pasti dikejar oleh teman-teman dari Blacklist. Mirroring terhadap turret yang hilang di area top lane pun tampaknya Ya. bisa dilakukan oleh sosok Oheb ya, yang tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Blacklist sebenarnya masih bisa untuk memberikan perlawanan. Kalau mulai terlihat power dari ketertinggalan Blacklist di area early. Mereka sudah mulai stick together loh. Mhm. Mereka udah mulai melakukan team fight dengan adanya 5 orang. Yang mulai harus diperhatikan adalah para pasukan dari tim SMG. Dari sosok Smooth udah mulai harus siap untuk melakukan rotasi yang sangat cepat. Karena kalau mereka sedikit terlambat, oh lihat target utamanya ke arah Sasa.
Samsui dan juga Rene J mencoba untuk melakukan manuver yang sangat tinggi di sana. Iya. Dan kalau tadi dapetin sosok Sasa, karena Sasa dia pakai flicker, ingat, bukan pakai purify, ini benar-benar berbahaya. Dan satu PR yang harus dialami oleh teman-teman dari Blacklist International adalah dengan Smooth yang mengambil ke beberapa item ofensif, split push maneuver pun bisa dibilang sangat-sangat possible dengan offensive power yang cukup cepat untuk melakukan clear wave ini. Tapi lihat Sensui. Berhasil didapat oleh seorang Sensui. Belum ada stuck yang dilakukan oleh seorang Oheb yang akhirnya membuat mereka merelakan seorang Akai. Ya, kalau Akainya tadi tumbang, momen seperti ini, krusial. Krusial ya, ini fatal banget. Bahkan bisa direbut ya untuk turning point dari Blacklist International. Dan sejauh ini terlihat sudah ada Bloodlust X juga di tubuh dari sosok Smooth. Sebetulnya yang belum bisa diimbangi adalah permainan 4-1 yang nantinya merasakan Itu dari dia. SMG. Makanya tadi kan aku bilang masalah PR untuk teman-teman dari Blacklist International. Apalagi dengan posisinya mereka hanya tertinggal satu auto turret saja. Sementara tim SMG itu baru satu turret saja yang menghilang. Apalagi dengan ada kontes seperti ini. Permainan nempel itu sebenarnya bisa, tapi Oheb menghilang. Alright, Oheb hilang tanpa ada jejak, dan bahkan para pasukan dari tim Blacklist International mereka harus kehilangan Oheb ketika Lordnya berhasil dapat dari tim SMG. Ikhlas cuma satu jawaban dari tim Blacklist International. Iya. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan untungnya ini adalah Lord yang pertama. Ya, Lord yang masih bisa diantisipasi dengan baik harusnya. Karena kalau bicara soal prolong team fight-nya, setidaknya masih ada Yue nantinya ya. Walaupun terancam dengan bagaimana nanti kalkulasi dari Saksa juga. Yang pastinya akan berdenial akan bagaimana Netherrealm bisa dipergunakan oleh sosok Yue. Lord tidak akan dikawal, fokus dari tim SMG akan mengarah ke area 2 laning lainnya nih. Untuk masuk ke area sektor turret lebih tepatnya yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist. Oke, ketika teman-teman Blacklist mereka udah kehilangan purple invasi jungle yang udah luar biasa membuat mereka tertekan. Gold yang menunjukkan 4.000, ini kesempatan dari tim SMG. Mereka menjaga Sasa. Mereka harus buat Sasa dan juga Stromy ini tidak boleh kesentuh sama sekali. Dan kalau bisa mereka dengan seluruh source skill yang mereka miliki, kayak ada Tefana Blow dan juga Petrify di arah top lane, dapetin satu turret ketika Lord pertama ini, itu udah bagus banget. Itu akan ngebuat tim SMG makin mengurung Blacklist International dan tidak bisa keluar dari kandangnya. Tapi saat ini para pasukan dari Blacklist mereka sadar darah top lane akan coba didorong oleh para pasukan dari tim SMG. Retribution bahkan telah dikeluarkan oleh seorang Sensui. Oleh Tefana Blow, Petrify! Ini dia, dipecahkan, langsung dipecah bola. Tapi Oheb terperangkap, tidak ada satu pun yang boleh menyelamatkan dirinya. Membuat Oheb tertikam, para pasukan dari Blacklist International mereka kehilangan arah. Dan ada press for nothing. Ini dipecah, tim SMG terbuka bebas untuk base-nya. Tapi nampaknya triple kill from Sasa. Looking for Media. Sasa gagal mendapatkan. Oh, Media! Sasa! Di balik permainan dia di game pertama yang sangat bold, kali ini Sasa berhasil mendapatkan media di game kedua dan